Shalom untuk kita semua. Saya Desi Sitorus, semester 7 di Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP, akan berusaha membuat saudara dapat membangun kepercayaan diri dalam melayani Tuhan. Simak tuntas ya, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Aku kok nggak punya kelebihan apa-apa ya? Ragu ngambil kesempatan, gak percaya diri. Hal ini kerap kali dikatakan oleh kita. Mau melakukan pelayanan atau ingin jadi berguna bagi orang lain, tapi merasa gak pintar, pernah ditertawakan kurang pandai berbicara saat memberitakan Injil atau kegiatan lainnya. Wah, saudara-saudari, ada kisah Alkitab yang sama dengan saudara. Mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar, namun Tuhan memakai mereka. Siapakah mereka? Yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka menyembuhkan pengemis lumpuh di Bait Yerusalem yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai pada pasal keempat ayat 22. Hal ini merupakan keajaiban yang memukau. Orang itu sudah lumpuh sejak lahir, lebih dari 40 tahun. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan dalam nama Yesus, orang Nazaret. Lalu ia sembuh. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan 2, terlihat bahwa para imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki sangat marah. Mereka membenci Petrus dan Yohanes yang telah menyembuhkan dalam nama Yesus dan memberitakan Injil kepada ratusan orang di sana. Jadi mereka memenjarakan Rasul Petrus dan Yohanes. Pada keesokan harinya, mereka menghadap pemimpin-pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat untuk diadili. Petrus maju terus, meskipun berhadapan dengan ancaman. Ia mengajak para pemimpin agama itu yang banyak mengambil bagian dalam penyaliban Yesus untuk bertobat dan percaya pada Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berkata, anggota-anggota sidang pengadilan itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apalagi mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang yang biasa yang tidak berpendidikan. Saudara-saudari, apakah artinya? Para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang terpelajar tidak dapat menjelaskan kuasa dan hikmat yang mereka lihat ada dalam dua orang nelayan tak terpelajar dari Galilea itu. Kewibawaan yang dimiliki Petrus dan Yohanes berasal dari sebuah sumber yang tidak mereka pahami, yaitu Yesus. Petrus bersaksi di hadapan mereka bahwa orang lumpuh itu dapat berdiri dengan sehat oleh karena Yesus. Kisah ini adalah pengingat yang baik untuk orang biasa seperti kita. Kita tidak membutuhkan gelar sarjana atau titel di belakang nama kita untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kita tidak harus menjadi seorang pendeta, ahli teologi, atau seorang misionaris untuk mengerjakan pekerjaan yang dahsyat bagi Tuhan. Kita hanya perlu bergantung pada sumber kuasa yang tepat. Orang biasa dapat melakukan hal-hal luar biasa melalui nama Yesus yang hebat. Seperti yang ayat hari ini katakan, Tuhan jarang memanggil orang yang sudah berhikmat, berkuasa, atau spesial untuk mengikuti Dia. Sebaliknya, Dia banyak memanggil orang-orang biasa seperti kita untuk melakukan hal-hal yang besar bagi namanya. Ingatlah, kemampuan orang Kristen untuk memberitakan Injil dan berdampak baik bagi dunia
hanya didapat di dalam nama yang dahsyat, yaitu nama Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoalah supaya kita juga boleh menerima keberanian yang dari Allah, sehingga dapat menjadi saksi yang kuat seperti Petrus dan Yohanes. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara-saudari, dari kisah Alkitab tersebut dapat kita simpulkan, untuk menaklukkan kesombongan manusia, Allah telah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang tidak terpelajar mengalahkan mereka yang paling terpelajar, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Orang-orang yang berasal dari kalangan dan keadaan yang hina mengalahkan dan menang atas semua kekuatan dan kekuasaan raja-raja dunia ini. Jadi saudara-saudari, jangan merasa minder ya dengan kemampuan yang kita miliki. Yakin dan percaya Tuhan bekerja atas kita. Tuhan memberkati kita. Amin.